Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada kesempatan hari ini tanggal 7 September tahun 2021, saya akan membagikan tazkirah mengapa saya membuat akun YouTube ini dan berbicara tentang akhirat dan hal-hal yang baik tentang agama. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Itulah satu sebab mengapa kami membagikan ilmu-ilmu agama ini, sehingga jadilah terang terhadap setiap hati yang mau menerima sinar kebenaran. Al-Baqarah 129, Ma'asyiral muslimin. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Diajarinya mereka akan kitab dan kebijaksanaan. Dan disebutkan oleh hadis Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'az, li'an yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Dirawikan oleh Imam Ahmad dari Mu'az. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberikan pahala 70 orang syahid, orang yang selalu benar membenarkan Nabi, seumpama Abu Bakar As-Siddiq. Dirawikan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dan Ibnu Mas'ud. Dan selanjutnya Nabi bersabda, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segala petala langit. Nabi bersabda, apabila datang hari kiamat nanti, maka berfirman Allah Tabarak kepada orang abid dan orang berjihad, masuklah ke dalam surga. Maka mereka berkata, para ulama, dengan kelebihan pengetahuan kami mereka beribadah dan berjihad. Maka Allah berfirman, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Berbuatlah syafaat, niscaya kamu mendapat syafaat. Lalu mereka berbuat syafaat, kemudian mereka pun masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, Nabi telah bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia yang telah dianugerahinya, tetapi ilmu itu pergi dengan perginya matinya para ahli ilmu. Tiap kali pergi seorang ahli ilmu, maka pergilah bersama ilmunya, sehingga tidak ada lagi yang tinggal selain daripada kepala-kepala yang bodoh. Jika ditanya lalu memberi fatwa dengan tiada ilmu, maka sesatlah mereka sendiri dan menyesatkan pula orang lain. Dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin, Nabi bersabda, barang siapa mengetahui sesuatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka ia dikenakan oleh Allah kekang dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, apa-apa yang dapat saya sampaikan selama masih hidup akan kami sampaikan setelah kami menjalankan sesuai dengan kemampuan kami. Karena begitulah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, dunia itu terkutuk bersama isinya selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang disukai Allah, atau menjadi pengajar atau pelajar.
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Azza wa Jalla, malaikat-malaikatnya, isi langit dan buminya, sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abi Imamah. Disebutkan oleh hadis, tiadalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya yang lebih utama dari pembicaraan yang baik yang sampai kepadanya lalu disampaikan kepada saudaranya itu. Nabi telah bersabda, ma'asyiral muslimin, sepatah kata kebajikan yang didengar oleh orang mukmin lalu diajarkannya dan diamalkannya adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Pada suatu hari, Rasulullah keluar berjalan-jalan lalu melihat dua majelis. Yang satu, mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin kepadanya hati. Yang kedua, mengajarkan manusia. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka itu bermohon kepada Allah Ta'ala, jika dikehendakinya maka dikabulkannya, jika tidak dikehendakinya maka ditolaknya. Sedang mereka yang satu majelis lagi mengajarkan manusia, dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Kemudian Nabi menoleh ke majelis orang yang mengajar lalu duduk bersama mereka. Bersabda Nabi, contohnya aku diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan petunjuk dan ilmu adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah yang menerima air hujan itu, lalu menumbuhkan banyak rumput dan hilalang. Di antaranya ada yang dapat membendung air itu, lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Maka mereka minum, menyiram dan bercocok tanam. Dan ada sebagian tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, Nabi telah bersabda, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amal perbuatannya selain dari 3 perkara, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Bersabda Nabi SAW, menunjuk kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Rasulullah telah bersabda, tidak boleh iri hati selain pada 2. Pertama, pada orang yang dia anugerahi Allah Ta'ala ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya kepada manusia. Dan yang kedua, pada orang yang diberikan Allah Ta'ala harta, maka dipergunakannya pada jalan kebajikan. Rasulullah telah bersabda, rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Siapakah khalifahmu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, berkata Atha radhiyallahu anhu, aku masuk ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab dan ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Ia menjawab, karena tak ada orang yang menanyakan sesuatu kepada aku. Berkata setengah mereka, ulama itu lampu segala masa. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperoleh nur daripadanya. Al-Hasan berkata, kalau tak adalah yang berilmu, niscaya jadilah manusia itu seperti hewan. Artinya dengan mengajar, para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Akrama berkata bahwa ilmu ini mempunyai harga. Lalu orang bertanya, apakah harganya? Bahwasanya engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak menyanyiakannya. Yahya bin Mu'az berkata, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW daripada bapa dan ibu mereka sendiri. Lalu orang menanyakan, bagaimana demikian? Yahya menjawab, sebab karena bapa dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya dari neraka akhirat. Ma'asyiral muslimin, maka pelajarilah ilmu. Maka pelajarilah karena Allah itu takwa. Menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulanginya adalah tasbih, membahaskannya itu jihad, mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah, memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian
dan kawan waktu kesepian. Penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat bersabar waktu suka dan duka. Seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing, dan sinar jalan ke sorga. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikannya mereka pemimpin. Penghulu dan petunjuk jalan pada kebajikan diambil orang menjadi ikutan, dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya. Seluruh yang basah dan yang kering meminta ampun akan dosa mereka, hatta ikan dan binatang di laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, langit dan bintang-bintangnya. Dirawikan oleh Abu Sa'ih Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Bar katanya tentang hadis ini. Ma'asyiral muslimin, begitulah tentang ilmu. Mari menjadi seorang pengajar atau menjadi orang yang belajar. Saya Al-Fakir Samin Ahmad dari Bikokoro. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, dan bagikan sehingga banyaklah orang yang ingin menjadi pengajar dan berbukti bisa menjadi pengajar, atau dia seorang yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.